Boleh nyala nggak? Kita berikan Saya kesempatan tadi, dulu ya. kamu bicara, saya diam. Nanti Mas tadi Mustafa, nyala. sebentar, satu kalimat. Kalau soal Makanya kalau jangan gini, nyerang gini. personal. Nggak apa-apa. Kita adalah kita Gini. adu ilmu. Langsung. Jadi gini, Satu mohon maaf. kalimat. Fathul Muslimin itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam. Artinya, kepentingan agama itu adalah dominan. Khilafatul muslimin segala macam ini adalah soal dagelan-dagelan politik. Ini dagelan. Artinya ini manusia, umat yang beragama. Saya tidak berbicara soal Islam, kita berbicara secara umum. Penganut agama ini akhirnya menjadi political toys. Kalau disebut politisasi agama, lalu pemerintah melarang nggak berpolitik dengan mendirikan partai berlandaskan agama atau berbasis agama? Kan nggak dilarang. Kenapa saya ingin membawa ke arah politisasi agama? Dia tersinggung karena dia pelakunya, pelaku politisasi agama ini. Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini. Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Pada prinsipnya, Indonesia ini akan dijadikan sebagai bagian dari negara khilafah dunia dengan pusat kekhalifahan yang belum ditentukan mereka. Dari sini saja kita lihat fakta bahwa ideologi mereka bertentangan dengan ideologi negara kita yang menganut Pancasila. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka, ancamannya neraka. Orangnya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka, Siap masuk neraka. Iki arep apa to, Drun kowe iki kok ngono. Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar apa atau orang belajar ilmu? Orang-orang yang seperti itu cikal bakal teroris. Khilafatul Muslimin itu sistem kehidupan bersama kaum muslimin dalam rangka menjaga keutuhan. Pola semua organisasi yang sifatnya terpisah, segregatif seperti Khilafatul Muslimin ini memang polanya seperti itu semua. Kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Ini yang kemudian memang takiyah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Warga Muslim itu yang muslim dan non-muslim untuk membela tanah air, justru untuk menjaga NKRI kan, baik Kristen maupun Buddha dan lain-lain. Orang munafik, orang kafir banyak juga. Orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik, apakah Pak Islah, ini kita tahan dulu, Pak ingin Islah. membentuk negara dalam negara? Kata Rasulullah, zaman dahulu umat beriman bersatu di bawah Nabi. Lalu siapa yang mempersatukannya? Namanya khalifah. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Bersatu atau tidak itu masalah lain, tapi usaha itu adalah kewajiban. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka, Ancamannya neraka. Orangnya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam
dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka. Siap masuk neraka. Gimana Anda enggak? Ini ada yang rancu nih. Khalifah yang untuk persatukan umat itu berhasil tidak berhasil bukan masalah. Maka nabi-nabi sebelum nabi itu gagal semua. Sekarang persoalannya, Anda ini dipilih oleh siapa? Anda ini dipilih oleh siapa sebagai khalifah? Saya mau tanya, siapa yang menjadikan Anda khalifah? Karena sudah berpuluh kali ulama itu kan sudah sampaikan latar belakangnya. Tidak ada yang mau. Terus kalau tidak ada yang mau, kita tidak mau juga. Ya itu kan kata Anda buat becananya, Anda buat khilafatul muslimin, lalu seluruh yang ada di dalam khilafatul muslimin itu menunjuk Anda sebagai khalifah. Ini kan sama aja. Ini loh, Anda mengatakan atas nama umat Islam di seluruh Indonesia ingin menyatukan seluruh umat, tapi Anda mendaulat diri Anda sendiri, men-setting semuanya seolah-olah Anda khalifah. Kalau Anda mau sensus seluruh orang di Indonesia ini, belum tentu memilih Anda sebagai khalifah. Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak